Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya Oli Prasojo ditemani oleh rekan saya, teman saya, Ibu siapa? Arifah Hayati, kelas 2. Ya, Bu Arifah Hayati. Beliau mengajar kelas 2 di SD Negeri Marongsari. Pada kesempatan kali ini kami akan ngobrol sedikit mengenai persiapan praktek kinerja guru tahun 2026. Seperti apa? Ya, Bu Arifah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat. Ya. Baik dan sehat. Terima kasih Bu Arifah. Kabar yang luar biasa, yang baik dan sehat. Bu Arifah, pada kesempatan kali ini saya mau izin untuk mengecek sejauh mana persiapan dengan untuk melakukan praktek kinerja. Siap Bu Arifah? Ya. Bu Arifah, untuk besok Bu Arifah itu akan mengajar materi apa di kelas berapa? Besok mengajar kelas 2 mata pelajaran bahasa Indonesia kelompok 6. Materinya apa Bu? Materinya bijak memakai uang. Materinya bisa memakai uang. Wah, seru sekali sepertinya ya. Materi yang diajarkan adalah bijak mengenai uang. Bu Arifah, untuk selanjutnya terkait materi tersebut, kemarin Bu Arifah sudah konsultasi modul ajarnya, MA-nya, dan Bu Arifah sudah juga melakukan revisi. Bu Arifah, tujuan pembelajarannya sendiri apa Bu Arifah? Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan dengan tepat. Peserta didik murid mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang dengan tepat. Materinya berarti lebih spesifik ke arah kebutuhan dan keinginan, betul gitu. Oke, ini juga menarik, materi mengenai kebutuhan dan keinginan. Sebelum mengajarkan ke anak kan kita juga harus siap tahu dulu ya, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Kalau menurut Bu Arifah sendiri apa kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan itu hal yang dibutuhkan. Hal yang dibutuhkan. Lalu bagaimana dengan keinginan? Keinginan itu ya hampir seperti itu, tapi kalau kebutuhan kan harus dipenuhi. Tapi kalau keinginan kan bisa kita tunda. Apakah saya boleh tahu kalau di sekolah ini lah, kita kan di sekolah ini, Bu Arifah punya kebutuhan apa dan keinginan apa? Kalau kebutuhan untuk peserta didik seperti alat peraga. Alat peraga kebutuhan untuk peserta didik. Kalau panjenengan sendiri ada kebutuhan nggak sebagai orang pendidik yang harus dipenuhi mungkin di sini gitu? Kalau sebagai guru mungkin mempersiapkan seperti modul ajarnya ketika mau mengajar. Mempersiapkan modul ajar itu kebutuhan atau kewajiban malah itu? Ya juga termasuk kewajiban kita melakukan perencanaan ya. Kalau kebutuhan sendiri, Bu Arifah itu butuh diapakan di sini? Saya butuh ini, butuh di ini kan, butuh di itu kan, ya kan lebih ke arah itu Bu Arifah. Kalau jenengan sendiri apa? Kalau untuk saya mungkin kalau anak-anak saya ingin dihargai, ingin dihormati, juga itulah di kelas di sekolahan. Berarti dengan lebih ke arah memikirkan anak-anak gitu ya. Padahal yang ingin saya sebenarnya ingin tahu
kebutuhan Bu Arifah di sini itu selaku pendidik itu apa? Kalau tadi bagus untuk anak-anak ya, fokusnya ya anak-anak, untuk media, untuk peraga, untuk disayangi, dihargai lah. Jangan panjangan sendiri yang saya. Contohnya saya di sini itu kadang saya butuh menggunakan media pembelajaran untuk anak-anak seperti HP, proyektor, terus Chromebook, tablet, laptop, itu saya butuh itu. Dan alhamdulillah sudah ada semua. Kalau keinginan saya mungkin Bapak Ibu guru bisa menggunakan media-media tersebut untuk anak-anak, itu keinginan saya. Atau saya ingin membuat mural di desa itu keinginan biar lingkungannya bisa tambah bagus. Saya ingin ngecat ini, itu keinginan. Nah, jadi kan bagaimana? Kalau kebutuhan saya ya mungkin juga menggunakan media yang sudah ada. Ya. Tuh. Ya, untuk belajar. Untuk belajar ya, masih belajar ya. Oke. Kalau keinginan mungkin terkait keinginan dengan sebagai seorang pendidik, ya boleh untuk diri sendiri, untuk murid, untuk teman-teman dan lain sebagainya. Ya, kalau untuk murid ya ketika mengajar anak-anak bisa mengikuti dengan baik, bisa paham ketika setelah selesai pembelajaran bisa paham, bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Berarti dengan cenderung memikirkan ke arah murid gitu. Ya. Oke, terima kasih. Itu kan kaitan dengan materi ya. Artinya sebelum kita menyampaikan materi ke anak-anak, kita juga harus memahami dulu. Jadi jangan sampai nanti kita ditanya anak-anak, ternyata kita tidak bisa menjawab apa sih kebutuhan, apa sih keinginan kan. Kalau kebutuhan sendiri itu kan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan ya kan oleh manusia ya kan, banyak sekali ya kan. Tapi kita juga bisa mengetahui mana yang pokok, mana yang ibarat sekunder, tersier dan lain sebagainya ini. Sementara keinginan itu kan harapan, hasrat, kehendak, tapi yang sifatnya tidak mutlak dan cenderung subjektif kepada arah kita. Contohnya tadi, saya keinginan barang itu saya ingin misalkan kamera misalnya saya ingin kamera yang bisa untuk merekam aktivitas yang lebih baik lagi ya kan Bu. Kaitan dengan hobi saya, mungkin Bu Arifah keinginannya pengen ini teflon, panci ya anti lengket dan lain sebagainya kan. Saya hobinya naik gunung, keinginannya mungkin pengen naik gunung Rinjani, Semeru, itu kan termasuk keinginan. Mungkin lah kebutuhannya ya kalau mau naik gunung ya harus punya peralatan lengkap dan lain sebagainya. Dengan juga seperti itu Pak Arifah. Jadi kalau kebutuhan itu wajib, kalau keinginan bisa ditunda, bisa juga tidak wajib kan. Oke, terima kasih Bu Arifah. Itu kaitan dengan materi, tujuan pembelajaran sudah ini. Untuk metode pembelajarannya sendiri bagaimana Bu Arifah? Metodenya penugasan, demonstrasi dan tanya jawab. Oh, ada penugasan, demonstrasi dan tanya jawab. Bisa diceritakan untuk demonstrasinya mau seperti apa? Untuk demonstrasinya bergabung dengan penugasannya nanti yaitu anak praktek memilah-milah gambar dan tulisan atau gambar saja. Gambar untuk memilah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jadi metodenya demonstrasi. Bu Arifah menyediakan gambar dan gambar dengan ditempel. Lanjut dengan tadi kan metode ini ada tanya jawab, ceramah, demonstrasi, penugasan. Tak kira demo itu bukan ya demonya untuk anak-anak gitu ya. Nah, kemudian nyambung Bu Arifah dengan metode. Sekarang media apa yang akan digunakan?
medianya mungkin untuk persiapan pertama waktu resepsi kan mau nyetel lagu. Oh, mau nyetel lagu? Ya, lagu apa ini Bu Ella? Lagunya yang berjudul Menabung. Menabung. Jadi membutuhkan alat untuk bisa menampilkan, menampilkan itu. Lagunya sudah di-download? Sudah. Alatnya sound atau mungkin bisa sound mungkin ya. Bisa sound dengan HP atau laptop? Mungkin laptop mungkin. Nah, hal-hal seperti itu harus dipersiapkan ya Bu Ella, biar lebih bagus lagi. Itu pas awal ketika pelaksanaan media yang digunakan. Mungkin Kalau itu kan kaitan dengan digitalisasi ya. Bagaimana dengan yang pas pelaksanaan? rasanya itu dengan gambar-gambar itu yang mau ditempelkan itu. Banyak atau sejumlah kelompok? Jumlah kelompoknya Rencana berapa kelompok? 4 kelompok. Oh, berarti akan print gambar ukuran tidak terlalu besar, Ya kecil-kecil. kecil-kecil itu nanti di print, dipotong, ditempel gitu. Anak nanti tinggal nempel-nempelkan sesuai dengan gambarnya tadi, dibedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Oke, dibedakan mana yang gambar keinginan dan gambar kebutuhan. Per kelompok berapa keinginan, berapa kebutuhan? Ya sekitar 5 atau 6 mungkin. 5 atau 6 kebutuhan gambar ya. Oke, mana kebutuhan, mana keinginan. Oke, nanti jumlah gambarnya berapa? 5 sampai 6. Terus jumlah kelompoknya rencana mau berapa? 4 kelompok. 4 kelompok. Berarti ada sekitar berapa kelompok? 4 kelompok itu? Iya, 4 kelompok. 4 kali 5, 4 kali 6, 20 sampai 24 gambar yang sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Itu mengenai medianya, mau menggunakan tadi, mau menyetel lagu Menabung ya. Lagunya seperti apa ya? Nanti silakan dilihat di kelasnya Bu Atifah ya. Kemudian itu media, tujuan, alat, materi sudah. Lanjut ke strategi belajarnya, model pembelajarannya. Dengan model pembelajaran apa yang dipakai besok? Karena langsung dari kontekstual gitu. Ada kontekstualnya gitu. Langsung diberikan contoh dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Mana ini kebutuhan, ini keinginan gitu ya. Pakainya kontekstual gitu. Bu Arifah memakai pendekatan kontekstual sesuai konteks kehidupannya anak-anak ya. Ini juga menarik dan penting juga metode ini ya. Kalau beberapa teman kemarin menggunakan PBL, program based learning, atau yang paling terbaru itu apa ya Bu ya, terkait dengan metode pembelajaran itu STEM gitu kan? Ya, terbaru. Ya, STEM gitu kan? Ya, tidak apa-apa, yang penting syukur nanti bisa masuk diferensiasinya juga Bu. Ya. Lalu terkait dengan penilaiannya sendiri bisa diceritakan? Menggunakan observasi mungkin ya. Observasi? Iya. Mungkin nanti saya akan amati anak-anak kegiatan tadi, menempel tadi, mungkin kekompakannya bagaimana, kerjasamanya ke anak bagaimana, ke kelompoknya mungkin nanti. Berarti dalam bentuk rubrik penilaian gitu. Ada rubrik penilaian, terus nanti ada lembar penilaian yang isinya sikap yang dinilai. Mungkin tadi tentang kerjasama anaknya dalam kelompok tadi. Kerjasamanya. Terus tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Mungkin perhatian apa ya? Ya bisa kepercayaan diri, keberanian, ya bisa.
Oke Bu Arifah, itu terkait dengan penilaian nggih. Ya. Sedangkan jenengan kan tentu saja punya harapan. Ya. Harapan apa yang akan jenengan inginkan terhadap pelaksanaan pembelajaran besok, termasuk kaitan dengan pencapaian area pengembangannya gitu. Jangan pasti punya harapan. Harapannya sih ketika nanti mengajar anak-anak bisa melaksanakan dengan baik dan bisa paham. Anak-anak bisa mengikuti dengan baik dan bisa memahami. Ya. Terus kegiatan yang dengan rencanakan juga bisa berhasil dengan baik juga nih. Karena aktor utamanya adalah dengan suatu pendidikan. Oke, untuk itu harapannya ya, untuk terkait dengan pengembangannya atau area pengembangannya yang diharapkan dari yang jenengan harapkan itu apa saja, mungkin dari pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, bisa disampaikan. Mungkin sikap ya, sikap yang ingin dicapai gitu ya. Agar anak tadi lebih apa saja Bu? Bisa tanggung jawab, bisa bekerja sama dengan temannya, bisa tanggung jawab, bekerja sama, bisa berani ya. Itu terkait dengan sikap. Kalau dari pengetahuan sendiri ada yang ingin dikembangkan ya? Kalau merujuk pada tujuan pembelajaran tadi dalam membedakan antara apa tadi? Kebutuhan dan keinginan. Itu ada pemilihannya itu. Ada ya? Dalam apa? Kalau pengetahuan mungkin nanti ada tanya jawab ke anak. Tanya jawab terus dalam ketepatan menjawab yang antara membedakan ya. Berarti ada pengetahuan dan sikap ya. Terima kasih Bu Arifah. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya tutup, mungkin Bu Arifah ada semacam closing statement, pernyataan penutup terkait dengan pelaksanaan besok, atau mau apa mau silakan. Saya beri kesempatan untuk menyampaikan. Terima kasih sudah berikan kesempatan saya. Matur nuwun sampun sudah dibimbing di observasi ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Ini belum pelaksanaan ya, tapi harapan itu kan pasti baik. Sebenarnya bukan membimbing Bu Arifah, tapi saya berusaha belajar bareng-bareng. Biar hasilnya yang kemarin perlu direfleksi apa, terus persiapannya apa, dan nanti tujuannya kan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Kita belajar bersama-sama ya. Coba Bu Arifah. Demikian Bapak Ibu perjumpaan kita dengan Bu Arifah selaku guru kelas 2 yang akan melaksanakan observasi pada hari apa? Hari Rabu tanggal 11 Maret. Hari Rabu 11 Maret tahun 2026. Persiapannya sudah bagus, semoga nanti di pelaksanaan semakin bagus, dan tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan mutu kualitas perbaikan pembelajaran ke anak-anak dan kepada Bapak Ibu guru. Demikian ada kurang lebihnya, semoga menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Jalan-jalan ke Makassari. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.